Oke, mungkin untuk selanjutnya ada dari kawan-kawan Walhi ya, dari Bung Vicky ya. Oke, mungkin dari Bung Vicky dibacakan dulu. Saya akan bacakan dulu CV-nya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bung Mukti dari Warga Wadas. Oke, eh, mungkin dari operator boleh di mungkin dari operator operator boleh pin Bung Vicky dari Walhi Yogyakarta. Oke, beliau bernama Vicky Artiando Putra, Eshum, tempat lahir Temanggung, tanggal lahir 26 September, alamat asal Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, domisili Kota Yogyakarta. Terus status itu eksekutif daerah Walhi Yogyakarta, jabatan strukturalnya Kepala Divisi Program, Monitoring dan Evaluasi. Untuk jabatan fungsionalnya itu eksekutif daerah. Pendidikan S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 sampai 2019. Untuk karir Ketua Senat Mahasiswa Universitas itu di tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya Ketua Komisi Advokasi dari tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia DIY. Selanjutnya Komisi 3 Bidang Advokasi dan Legislasi tahun 2017 sampai 2018 itu pengurus pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya ada tim riset Rumah Belajar Rakyat dari tahun 2015 sampai 2019, dan yang terakhir tim edukasi komite bersama reformasi. Itu dari tahun 2016 sampai 2017. Sebelumnya itu CV dari beliau. Mungkin selamat malam Bung Vicky. Selamat malam, Bung. Ya, Aman suara saya? aman, aman. Gimana nih Bung kabarnya Bung? Sehat, alhamdulillah. Tadi ada diskusi wadas juga sama tapi offline, dan ini sore langsung ke sini. Siap Bung. Mungkin dari Bung Vicky langsung memaparkan materi aja. Boleh. Boleh. Aku bisa share screen ya? Oh bisa. Nah, dari operator diizinkan untuk Bung Vicky share screen. Oke. Sebenarnya selamat malam semua teman-teman di UNJ maupun teman-teman semua yang hadir di sore hari ini. Sore ya. Jakarta jam segini hitung sore ya, apalagi akhir pekan. Ya, Selamat malam, Mas Mukti. Jumpa lagi dan juga Dika setelah kemarin dari Jakarta bareng-bareng. Aku tadi sedikit bikin PPT karena diminta novel tuh tadi. Jadi agak mendadak karena tadi baru sampai kos jam habis maghrib, pada maghrib terus coba bikin sedikit. Jadi ini bisa sekedar sebagai visualisasi untuk teman-teman semua biar nggak bingung gitu dengan apa yang saya sampaikan, karena barangkali sering saya ngomong terlalu cepat gitu ya. Oke, nah sebenarnya ini Walhi, sebenarnya banyak pertanyaan juga ya, kenapa kemudian Wadas itu yang notabene di daerah Purworejo Jawa Tengah itu yang advokasi itu Walhi Yogyakarta gitu. Nah, kalau ngomongin advokasi lingkungan hidup, Walhi itu ada pendekatan namanya bioregion ya. Jadi dia akan melihat tingkat krisis ekologis dari masing-masing kawasan. Nah, di antara kawasan advokasi yang dilakukan oleh Walhi, salah satunya ada di Pegunungan Menoreh. Nah, Pegunungan Menoreh ini membentang dari Magelang, Kulon Progo, dan sebagian Purworejo. Maka advokasi lingkungan hidup itu tidak bisa dibatasi oleh batas administrasi negara gitu. Dia akan melihat satu bentang alam kawasan gitu. Nah, Wadah sendiri ada di sebagian kawasan di Pegunungan Menoreh gitu. Sebelumnya kita juga mengadvokasi di
baliknya di Ngargoretno di Magelang juga sama penggunaan menoreh, cuman itu tambang marmer gitu. Nah sekarang udah berhenti dan kini kita bergeser ke Wadas setelah mendapatkan pelaporan dari warga Wadas di tahun 2018 atau bahkan sebenarnya kita juga dapat informasi dari jaringan kita tentang situasi di Wadas yang terancam adanya penambangan batuan andesit gitu. Nah Wadas sendiri karena dia ada di pegunungan menoreh maka dia cukup subur ya, atau bahkan sebenarnya sangat subur, berbeda dengan yang dikatakan banyak orang, utamanya pemerintah gitu, tentang Wadas yang gersang dan sebagainya. Kalau melihat dari arahan ruang dan peta ruangnya, tutupan lahannya, maka di sana cukup subur, ada berbagai macam varian yang ada di Wadas, keanekaragaman hayatinya gitu ya. Jadi termasuk misalkan kalaupun Wadas toh dikatakan sebagai daerah rawan bencana gitu, karena dia dikatakan sebagai daerah perkebunan ya kalau melihat RT RW-nya, warga sebenarnya secara turun-temurun sudah memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana gitu. Jadi bukan hanya persoalan teknis sipilnya yang ngomongin soal bencana, tapi warga sebenarnya pengetahuannya sudah ada tentang bagaimana memitigasi bencana agar daerah itu tidak rawan. Misalkan di Wadas ada aren gitu ya. Nah aren itu selain memiliki nilai ekonomi harian bagi warga, dia juga bisa menjaga struktur tanah agar lebih kokoh sehingga tidak rawan terhadap adanya bencana longsor ya. Karena selain dia pengikat, dia juga mengikat air juga. Gitu. Jadi dia tidak menyedot air banyak, tapi dia justru menjadi penyimpan cadangan mata air. Jadi secara kontur, secara bentang alam, existingnya Wadas itu daerah yang cukup subur. Makanya warga jelas merasa cukup sejahtera dengan sebagai petani gitu ya, dan tidak mau untuk menjadi beralih mata pencahariannya atau bahkan ruang hidupnya. Karena ini cukup kuat mengakar di Wadas bagaimana kemudian keterikatan warga dengan tanahnya, keterikatan warga dengan ruang hidupnya. Nah, ini berbagai macam keanekaragaman hayati yang kami lakukan penelitian bersama dengan warga, juga dengan LBH gitu ya, dan juga teman-teman front sebenarnya ya. Jadi awal sekali kita menginventarisir bagaimana situasi di Wadas secara existing. Nah, tadi udah banyak diceritakan Mas Mukti, dan ini kami ambil data ini dari Andal ya, dari Andal Bendungan gitu. Jadi memang yang akan ditambang itu adalah kuari gitu, sebagai penambangan terbuka gitu ya. Dan memang ini salah satu metode yang dipakai untuk penambangan jenis batuan, utamanya batuan andesit dengan cara dipecah gitu ya. Maka di sana haruslah kalau batuan andesit, misalkan penambangan kuari, artinya dia akan dibom, di blasting secara itu setiap hari gitu ya, dan mencapai sekian. Nah ini menjadi penting kemarin terakhir kali misalkan pemerintah Jawa Tengah melalui Ganjar mengatakan kalau kebutuhan bendungan itu 8,5 juta meter kubik gitu. Tapi di izin lingkungannya itu yang disebutkan 15,53 juta. Artinya ada margin sekitar 7 juta kebutuhannya, dan memang kebanyakan proyek-proyek semacam ini syarat rawan atau potensi adanya korupsi. Nah sebenarnya kalau melihat pengalaman kami dalam proyek penambangan apapun itu, ketika kemudian sudah mulai masuk izin penambangan, biasanya melampaui batas dari jangka waktu yang ditentukan atau diberikan izin. Dan bahkan termasuk kedalaman dan pengerukannya. Maka kemarin dari teman-teman FRI itu bahkan mencapai 83 juta ya potensinya. Artinya bisa jadi lebih dari ini yang akan diambil ketika Wadas ini lolos dalam penambangannya. Nah tadi sempat saya sebutkan soal ini diambil dari Andal Bendungan. Sementara banyak yang mengatakan atau kami juga mengatakan bahwa tambang ini tidak memiliki izin secara khusus. Jadi memang benar bahwa andalnya itu ada di Andal Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional dari 202 ya proyek strategis nasional yang digagas. Nah, cuman penambangan di Wadas ini izin lingkungannya itu tidak ada izin secara tersendiri, tapi
dia nempel gitu ya di dalam tanda kutip nempel di bendungan gitu. Jadi tidak ada izin secara tersendiri. Nah, ini secara prosedur, secara hukum mestinya tidak bisa dilakukan semacam ini karena sesuai dengan UU PPLH 2008 gitu. Aktivitas penambangan itu dia wajib memiliki IU, izin usaha penambangan itu. Nah, ini tidak perlu. Nah, ketidakperluan ini berdasarkan dari surat dari SDM ya. SDM yang merespon surat dari PUPR karena penambangan ini pemprakarsanya itu adalah PUPR melalui unit pelaksana tugasnya BBWSSO. Maka warga itu sering kemudian mendatangi BBWSSO untuk menyampaikan aspirasinya gitu bahwa Wadas tidak mau dijadikan lokasi penambangan. Nah, PUPR kemudian ISDM melalui Dirjen Minerbanya gitu ya menerbitkan surat bahwa penambangan di Wadas itu tidak perlu memiliki izin secara tersendiri karena dia bukan untuk kegiatan dijual kembali materialnya, tapi untuk pemenuhan kebutuhan proyek strategi nasional bendungan bener. Namun sekalipun PUPR pemprakarsanya atau dalam hal ini BBWS gitu, Balai Besar Wilayah Sungai, dia tidak punya track record atau dia tidak punya pengalaman dalam melakukan penambangan karena itu bukan tugasnya juga gitu. Jadi dia pasti membutuhkan PT atau CV si penambang gitu, biasanya PP atau PTPP ya, meskipun dia perumahan tapi dia juga diajukan untuk penambangan apanya. Nah, kalau dia udah PT sekalipun BUMN maka dia juga tetap saja butuh IU. Artinya ini adalah satu pelanggaran tentang bagaimana izin penambangannya itu tersendiri. Maka jelas bahwa apakah ada izin lingkungannya bendungan bener, ada di andalnya. Ini terlepas dari kontroversinya ya, proses sosialisasi yang tidak ada dan sebagainya. Tapi izin lingkungannya ada, amdalnya ada. Kemudian apakah ini data ini ngambil dari mana? Ngambil dari andal bendungan bener. Tapi apakah kemudian ada izin lingkungan secara tersendiri bagi tambang di Wadas? Itu nggak ada. Jadi tidak terpisah. Nah, teman-teman, kemarin sudah ada rilis dari Kaukus untuk Kebebasan Akademik atau KIKA gitu ya. Dosen-dosen yang bersolidaritas untuk Wadas dan juga ada PSA dari Pusat Studi Agraria IPB dan Walhi LBH gitu melakukan peninjauan terhadap andal bendungan gitu ya, baik tinjauan secara di atas meja maupun di lapangan dan menyatakan dengan tegas bahwa metode penyusunan andal itu tidak valid kalau tidak mau dibilang hoax gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk contoh hoax itu juga bisa sistematis juga gitu ya direproduksi bahkan oleh pemerintah karena mereka punya seperangkat alatnya untuk menciptakan itu gitu. Tapi sebelum dituduh hoax, mereka menuduh hoax dulu kepada gerakan yang dibangun oleh warga Wadas berikut informasi-informasi objektif yang ada di lapangan. Nah, itulah situasinya tentang bagaimana kemudian izin lingkungan dari ISDM itu juga menjadikan salah satu rujukan bagi Ganjar untuk menerbitkan izin penetapan lokasi. Nah, ini situasinya. Nah, ini titik-titik penambangannya ya. Bentar, aku share yang lebih besar nih. Di awal kami sempat melakukan pemetaan gitu ya dengan beberapa teman-teman dan kemudian coba kami input dan ini titik-titik penambangannya yang ada di Wadas, beberapa titik milik lahannya dan ini pemukiman gitu ya. Di sini pemukiman. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari izin lingkungan itu jarak terdekat dari pemukiman itu dikatakan 300 meter. Tapi kalau melihat dari Randu Parang gitu atau Gendol gitu, itu nggak sampai 100 meter ini ke pemukiman gitu. Jadi titik-titik penambangan yang coba kita petakan berdasarkan dari kepemilikan lahan warga yang mau diserobot oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, selanjutnya ini titik-titik mata air gitu. Bentar, tak kasih yang lebih luas dulu. Ini titik-titik mata air ini di sini ya, teman-teman semua yang coba kemarin sempat kita petakan. Ini ada titik-titik mata air yang ada di Wadas yang dulu atau di teman-teman kampanye sering menyebutkan itu ada 27 titik mata air yang coba kita titikin. Ini baru yang kita ketemukan saja. Belum barangkali kalau misalnya menyusuri barangkali masih banyak. Sementara ini adalah titik-titik rawan longsor.
Coba aku zoom ya. Nah, titik-titik ini kalau tadi melihat penambangannya ada di daerah sini, artinya 4 ini sudah pasti akan terampas dari proyek penambangannya. Jadi ini udah pasti akan hilang. Belum lagi di titik-titik lain yang juga sangat berdekatan dan akan turut hilang pula titik-titik ini. Nah, kalau melihat ini adalah banyak mata air dengan banyak keanekaragaman hayati di sana, maka ini Wadas bisa disebut sebagai catchment area atau daerah tangkapan air ya, daerah resapan air disimpan kemudian jadi mata air. Nah, kalau dia menjadi daerah mata air, maka artinya dia sebenarnya harusnya itu menjadi kawasan lindung. Nah, kalau dia adalah kawasan lindung, maka tidak boleh ada aktivitas produksi, gitu ya. Cuman problem pemerintah kita hari ini, meskipun dia kawasan hutan produksi, dia kemudian bisa kawasan lindung gitu, dia bisa saja kemudian tiba-tiba menjadi kawasan produksi atau hutan produksi. Ini sama yang terjadi di Banyuwangi. Banyuwangi juga begitu. Awalnya dia hutannya adalah statusnya kawasan hutan lindung, tapi kemudian ketika bupatinya sudah naik jabatan ke nasional, tiba-tiba berubah tuh dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi gitu untuk kemudian ditambang. Ini yang tadi titik mata airnya ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini tadi proyek penambangannya, artinya akan mencaplok beberapa titik-titik mata air dan karena ini adalah kawasan ekologis, satu kawasan ekologis, maka dia dampaknya bukan hanya ada di sekitar sini saja, tapi juga dia berdampak pada sekitar-sekitarnya. Gitu. Jadi kalau ngomongin konflik agraria, berbeda dengan sengketa agraria yang hanya persoalan sepetak tanah, tapi kalau konflik agraria dia memiliki konsekuensi dampak sosial ekologis gitu. Jadi tanahku misalkan dengan tanahnya Mas Mukti tadi itu bersebelahan gitu, meskipun aku menerima penambangan gitu, itu juga tidak menutup kemungkinan atau bahkan sangat bisa saja itu berdampak pada tanahnya Mas Mukti. Gitu. Itu sangat mungkin karena tanahnya Mas Mukti kemudian nanti akan rawan longsor dan sebagainya begitu ya. Itu contoh terdekatnya. Itu maka tadi jelas bahwa advokasi lingkungan hidup itu tidak bisa dibatasi oleh administrasi, tapi dia harus melihat satu kawasan ekologi secara utuh. Nah, makanya jelas kenapa kemudian misalkan warga menghadang pengukuran meskipun ada beberapa titik warga yang menerima karena meskipun yang ditambang itu cuma yang menerima saja, tapi dia juga punya konsekuensi ekologis bagi kawasan atau lahan-lahan di sekitarnya, gitu. Atau bahkan lahan-lahan di samping yang ada daerah tambangnya atau di daerah-daerah di pemukiman gitu. Nah, warga Wadas yang selama ini menolak sampai hari ini itu adalah pemukiman yang paling dekat dengan daerah tambang. Sementara beberapa yang warga pro tadi itu secara kawasan itu tidak ada di daerah dekat sini. Jadi dia hanya punya lahan di daerah sini. Nanti bisa dikoreksi Mas Mukti kalau saya ada yang keliru. Sebagian mungkin ada. Nah, maka tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak bisa melihat bahwa aktivitas penambangan ini itu bukan hanya persoalan konflik horizontal. Nah, aku udah menerima kok. Ya terserah aku dong tanahnya buat apa. Nah, persoalannya kan dia punya konsekuensi ekologis juga bagi daerah-daerah lainnya. Ini kan kemudian bermasalah dan warga Wadas sangat menyadari betul dengan adanya ini gitu ya, karena misalkan satu titik mata air cuma daerah itu yang udah menerima tambang, tapi kan mata air itu juga dimanfaatkan yang lain gitu ya, dan dialiri ke bawah gitu. Nah itu juga akan mengaliri ke pemukiman dan sebagainya gitu ya sebagai cadangan mata air. Itu yang kemudian memungkinkan itu ada berdampak secara ekologis bagi kawasan-kawasan lain. Maka sebenarnya bukan hanya di kawasan Wadas, tapi juga kawasan-kawasan di bawahnya karena Wadas sebagai daerah tangkapan air gitu ya. Dan bisa jadi juga kalau ini rusak habis, bawah itu justru nanti akan banjir gitu. Itu bisa sangat memungkinkan sekali itu terjadi. Contohnya sudah sangat banyak sekali dengan hal itu. Seberapa diklarifikasi pun oleh akademisi, seberapa kuat dijustifikasi pun bahwa penambangan tidak merusak air, itu nyatanya prakteknya di banyak kawasan itu penambangan selalu berdampak pada air gitu. Nah itu ini kawasan penambangan ya, ini yang tadi. Ini jelas ya, sangat dekat sekali gitu dan banyak mata air akan hilang. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Nah, aku akan melihat lebih luas gitu ya. Jadi ini data baru 2020 ya yang ada di
ngambil dari KPA, Konsorsium Agraria itu. Saya 2021 belum tak ekstrak lagi, tadi nggak sempat untuk ekstrak. Jadi memang kemudian ada sekian banyak konflik agraria, bahkan laporannya kalau misalkan melihat data dari Maret 2020 sampai Agustus 2020 dengan Maret 2019 sampai Agustus 2019 itu ketika ekonomi mulai minus, konflik agraria itu semakin meningkat atau surplus gitu ya. Dan ini kebanyakan bahkan sampai ada meninggalnya petani. Ini hanya yang tercatat saja, masih banyak yang belum tercatat, dan paling banyak ini juga petani atau bahkan pejuang lingkungan hidup itu dikriminalisasi. Padahal sebenarnya sesuai UU PPLH mestinya pejuang lingkungan hidup itu dia tidak bisa dikriminalisasi, sama kayak jurnalis dengan advokat. Namun karena pejuang lingkungan hidup itu adalah orang yang paling mengganggu pada awalnya untuk dalam proses perampasan ruang hidup, maka hal inilah yang paling pertama untuk dikebiri. Mungkin nanti ke depan akan pers, dan setelah itu adalah advokat. Sama kayak kemarin ketika konflik 23 April yang tadi diceritakan Mas Mukti, kuasa hukumnya kan juga ditangkap gitu, padahal nggak bisa juga kan. Nah, mestinya pejuang lingkungan hidup seperti teman-teman Wadas itu juga tidak bisa dikriminalisasi, sama halnya dengan advokat dan pers gitu. Nah, ini kalau melihat lebih jauh karena diskusi dengan teman-teman Jakarta, maka saya akan melihat lebih jauh lagi. Sorry, kecil banget ya. Nah, MP3I atau RPJMN ini sebenarnya udah banyak berubah, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, jadi dia lebih detail aja. Kalau melihat secara kawasan, dia Jawa itu masuk di kawasan ini, koridor 2 ya, jasa dan industri makanan. Nah, jasa ini kebanyakan adalah, konteksnya adalah jasa pariwisata untuk menyaingi pariwisata yang ada di industri di Singapura dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Nah, ini ingin menyaingin ke sana, maka industri ini ya kemudian memang digenjot di area Jawa, khususnya utamanya di Jogja, Jawa Tengah itu. Maka gak heran kalau di Indonesia selalu mengkampanyekan soal pesona Indonesia gitu-gitu ya. My Trip, My Adventure itu kemudian menjadi meningkat karena memang kemudian jasa yang digenjot kebanyakan adalah industri dari pariwisata, jasa industri pariwisata di Jawa masuk koridor 2. Nah, kalau Sumatera perkebunan banyak gitu ya. Terus MIFE dan MAIS ini dalam konteks skema ekonominya. Nah, karena tadi ngomongin pariwisata, maka yang paling pertama akan terampas oleh bisnis pariwisata itu adalah tanah dan air gitu. Nah, pariwisata itu bukan hanya titik destinasi pariwisatanya saja, tapi juga infrastruktur pendukungnya. Maka kami menyebutnya ada 10 hotspot pariwisata Bali Baru, itu yang akan digagas, salah satunya ada di area Jogja dan Jawa Tengah. Titiknya itu ada di Borobudur gitu ya, sebagai salah satu yang digagas sebagai Bali Baru, salah satu dari 10 Bali Baru. Nah, pariwisata infrastruktur pendukungnya bukan hanya destinasinya, maka dia juga butuh adanya transportasi. Maka Bandara Baru Kulon Progo dibangun gitu ya, salah satunya untuk mendukungnya, dan aksesnya juga ada jalan jalur lintas selatan yang membentang dari Kulon Progo sampai ke Banyuwangi itu, yang itu juga merampas banyak tanah dan juga area-area kawasan esensial ekologis, kawasan lindung lainnya itu adalah kawasan Kars, dan itu juga akan hilang. Belum juga ada 3 ruas jalan tol yang digagas juga di area Jakarta, Jogja Cilacap, Jogja Bawen, dan Jogja Boyolali. Nah, kemudian juga akan ada akomodasi, hotel, apartemen, resto, dan sebagainya, nanti juga akan berdiri. Nah, dalam konteks energi, ini bendungan itu dibutuhkan, gitu ya. Dan salah satunya juga ada di Bendungan Bener tadi, yang juga berdampak pada di Padas tadi, gitu ya, karena dia butuh listrik lebih banyak, butuh air lebih banyak, maka 1.500 liter kubik per detik itu 900-nya itu kebutuhan bandara dan kota bandara, karena dia tidak bandara secara tersendiri, tapi dia juga didesain sebagai aerotropolis gitu ya, aerotropolis dan aerocity. Jadi bukan hanya bandaranya, tapi juga kawasan sekitarnya juga nanti akan bertahap juga akan terampas. Nah, juga PLTU berdiri di mana-mana, misalkan sama kayak hotel gitu ya. Hotel itu di Yogyakarta itu yang kami ekstrak dari izin lingkungan itu rata-rata hotel di Jogja berbintang itu penggunaan listriknya itu 2.210 kV ampere atau 2.210 volt ampere. Kalau listrik rumah tangga kita rata-rata 900 volt ampere, artinya satu hotel itu sudah mampu menghidupi
sekitar 2.000 rumah tangga lebih gitu ya. Itu kalau hitungannya 900. Kalau di Jakarta misalkan sepanjang jalan Sudirman itu kebutuhan listriknya itu setara dengan kebutuhan listrik satu provinsi Kalimantan Timur gitu. Itu ketimpangan ya, makanya banyak kebutuhannya di sana. Nah ini belum soal sanitasi dan limbahnya. Oke, ini keterlibatan aktor, kita asesmen terakhir kali ini di daerah Jogja dan sekitarnya paling banyak itu melibatkan pemerintah selain badan usaha ya. Jadi dua ini paling banyak yang menjadi aktor dari sekian banyak konflik agraria atau konflik pertanahan yang ada di DIY. Ini hanya khusus DIY dan artinya pemerintah dan badan usaha ini, meskipun badan usaha sekarang juga menjelma jadi pemerintah juga, ini menjadi dalang utama adanya konflik agraria. Kalau lebih detail untuk khusus penambangan, di Wadas kemarin sepertinya sudah dipaparkan oleh teman-teman Tren Asia ketika ada diskusi kepada tanah yang ada di Jakarta. Nanti teman-teman bisa melihat atau memutar kembali di YouTube-nya Walhi Nasional gitu ya. Nah, ini tipologi konfliknya itu memang kebanyakan memang operasi atau perencanaan pembangunan gitu ya. Paling banyak dan sangat dominasi, sangat mencolok. Dan ini dampak lingkungannya sebenarnya yang konteks lingkungan ini. Ini belum kami rilis tapi ya belum mau kami diseminasikan dalam waktu dekat ini. Nah, karena tadi ngomongin wisata, maka ada 30 konflik agraria di proyek strategis nasional, itu 17-nya itu ada di kawasan strategis pariwisata nasional. Ini 17-nya hanya di sepanjang 2020 gitu ya. Belum kalau misalkan kita melihat Wadas sebagai salah satu pendukung dari proyek strategis nasional di Bendungan Benernya gitu ya. Nah, ini akarnya sebenarnya ada di sana. Artinya dominasi dari konflik agraria memang berada pada konteks itu. Nah, sayangnya sebenarnya proyek-proyek itu, misalkan bandara ini ya, ternyata pada akhirnya sekarang menjadi beban hutang gitu. Ada 38 triliun yang menjadi beban hutang adanya bandara ini yang merampas sekitar 6 ribuan hektar lahan gitu ya, yang ada di Kulon Progo. Belum lagi misalkan Krakatau Steel ini juga menjadi salah satu perusahaan yang menggagas adanya penambangan pasir besi yang juga ada di Kulon Progo, itu juga akan bangkrut gitu. Artinya tidak sebanding dengan kebutuhan yang atau konflik sosial ekologis yang berjalan dalam konteks pembangunannya. Sebenarnya bukan hanya di Bandara Kulon Progo saja, tapi juga ada di Kuala Namu. Nah, Kuala Namu juga ternyata dijual gitu ya di India, dikeluarkan di asing. Dan ini tadi Waskita Karya ada, dia juga rugi. Semua jalan tol itu dijual sampai 2025 gitu. Apalagi di Yogyakarta juga tadi ada banyak jalan tol. Makanya kenapa kemudian saya sebutkan ini karena kemungkinannya misalkan ya di Wadas ini juga barangkali akan bukan hanya 15,53 juta meter kubik saja yang akan digali, tapi barangkali ketika ini lolos akan digali terus-menerus gitu, dan masyarakat sangat sedikit masyarakat yang bisa menangkan proses ketika dia perjalanannya masih ada tambang-tambang ilegal karena prakteknya banyak. Tadi yang di Sulawesi yang disebutkan Mas Mukti, PT-nya ternyata juga PT bodong gitu ya, masih ilegal gitu. Nah, belum juga proyek-proyek kereta cepat gitu. Nah, ini juga agak realistis karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu di beberapa negara maju itu tidak mau membangun. Amerika itu nggak mau bangun kereta cepat itu. Bahkan di Jepang pun beberapa kereta cepat ditutup gitu karena rugi. Jadi tidak sebanding dengan nilai investasi yang ditanamkan. Ini juga dampaknya ke siapa? Ke kita-kita juga karena pajak-pajak kita juga kan yang dipakai untuk membayar utang. Nah, kenapa tadi saya katakan bisa lebih? Karena Yogyakarta itu dan sekitarnya ya, yang daerah advokasi Walhi Jogja itu ada 14 atau bahkan
pertama kali mendapatkan ini itu warga itu dulu nggak pernah membeli air bersih. Semenjak ada penambangan, warga itu sekarang harus membeli air bersih gitu. Nah, dan mungkin waktu itu yang mengatakan itu adalah orang tua, mungkin barangkali seumuran kakek saya ya, atau kakek saya lah. Dia mengatakan dulu nggak pernah beli air bersih, tapi sekarang dia harus beli air bersih. Mungkin dulu dia, orang yang seumuran kakek saya itu, tidak pernah membayangkan kalau suatu hari nanti air bersih itu dia harus beli gitu. Tapi itu terjadi. Kalau kita kan mungkin nggak biasa ya beli air bersih ke kopi gitu, beli air bersih itu kan biasa, beli aqua, beli apa itu kan biasa ya. Di PDAM kan biasa beli air bersih itu biasa. Tapi bagi warga yang tidak pernah beli air bersih, mungkin tidak membayangkan. Sama halnya kayak misalkan kita kan juga tidak membayangkan kan kalau kita misalkan ke warung kopi beli oksigen bersih gitu, kan nggak membayangkan gitu kan. Tapi hal itu udah terjadi di India, di Delhi itu ada Oxipure gitu, satu bar gitu dia menjual oksigen bersih gitu karena kualitas udara yang sangat kotor, maka dia harus membeli udara bersih. Jakarta itu yang udaranya sangat tercemar tuh. Jadi bisa jadi nanti kalian teman-teman yang di Jakarta itu nongkrong di warung kopi gitu, atau di Holy Wings gitu ya beli oksigen bersih gitu, udara bersih. Di India itu hanya 49 rupiah, sekitar 100 ribuan itu untuk menikmati udara bersih sekitar 20 menit. Itu bisa terjadi. Nah, Wadah sendiri sampai sekarang tidak pernah membeli air bersih karena terpenuhi dari air yang ada 27 titik mata air tadi, itu sudah cukup terpenuhi di pemukiman, jadi mereka tidak pernah membeli air bersih. Kalau tabang terjadi, bisa jadi air bersih itu ke depan warga itu akan membeli. Mas Mukti mungkin orang tua juga akan beli itu air bersih. Ya selama ini itu tidak pernah beli. Kalau air di Wadah itu sangat segar sekali gitu. Nah ini aku ambil dari BPS ya. Jadi ini 1990 bisa dilihat teman-teman, penduduk desa itu ada 77,6%, gitu. Penduduk kota 22,4%. Tapi titik balik di 2010 dan 2014 itu semakin menyusut dan penduduk desa itu tinggal 46% dan penduduk kota tinggal 54%. Ini ada kebalikan gitu ya. Tadinya penduduk desa itu dominan di 1980, tapi kemudian sekarang udah mulai berbalik, penduduk kota itu lebih banyak daripada penduduk desa. Nah, aku hanya bisa ngambil dari sampai 2014 karena yang setelahnya belum dapat lagi gitu ya di BPS gitu. Dan ini faktornya bukan hanya perkara migrasi, orang teman-teman desa berpindah ke Jakarta gitu, nggak hanya perkara itu, tapi desa-desa itu sendirilah yang udah hilang gitu, berubah menjadi perkotaan. Sama kayak bandara tadi ya, bandara tadi itu kan daerah pedesaan ya, Temon kan pedesaan karena kebanyakan sawah gitu ya, petani. Tapi karena berubah alih fungsi lahan jadi bandara dan jadi kota bandara, maka berubah menjadi kota bandara. Dan hal ini juga tidak memungkiri barangkali di Wadas itu bukan warga desanya yang migrasi, tapi desa Wadasnya yang hilang gitu. Nah, ini bisa terjadi gitu ya. Ini 14 saja udah segini, apalagi kalau melihat yang sampai sekarang gitu. Dan itu yang tidak dimaui. Sebenarnya praktek penghilangan desa itu bukan terjadi sekali atau bahkan hipotesis ke desa Wadas, tapi udah banyak terjadi. Misalkan yang ada di mana di Lapindo Jawa Timur misalkan, itu kan desa-desa juga hilang gitu. Atau di pembangunan waduk Kedung Ombo misalnya, itu juga desa-desa hilang gitu, ditenggelamkan gitu ya. Artinya perampasan ruang hidup atau perampasan ruang hidup itu kemudian juga pemusnahan lingkungan hidup. Juga lingkungan hidup itu bukan hanya tanaman tumbuh-tumbuhannya aja, tapi berikut manusia-manusianya ya, itu juga bagian dari lingkungan hidup. Maka ini pemusnahan lingkungan hidup skala besar kalau ini terus, praktek semacam ini terus terjadi, atau kemudian Walhi menyebutnya sebagai ekosida itu atau ecocide. Maka terminologi advokasi Walhi jelas bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah sebagai hak asasi manusia. Karena praktek-praktek perampasan ruang hidup itu juga sejalan dengan praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hidup yang layak gitu ya. Nanti Wadas barangkali bisa saja tidak diusir gitu, yang ditambang cuma yang urus saja, tapi kemudian sumber penghidupannya dirusak, itu kan juga pelanggaran hak ya. Itu juga barangkali bisa terjadi gitu. Itu sama kayak ini Kedung Ombo itu kemudian ditenggelamkan gitu ya. Dan kemarin ketika di diskusi kepada tanah yang dilaksanakan di Semarang itu ada warga Kedung Ombo, dia mengatakan kalau cucunya itu merupakan korban generasi keempat tadi Kedung Ombo gitu. Artinya nanti kalau Mas Mukti
punya cucunya Mas Mukti itu adalah korban generasi 4 karena bapak orang tua Mas Mukti juga masih merasakan dampaknya gitu. Dampak ini bergenerasi. Itulah kemudian tidak bisa diukur oleh pemerintah. Solusinya hanya ganti rugi gitu. Itu penghinaan bagi orang yang punya tanah sebenarnya gitu ya. Apalagi bagi warga desa Wadas yang punya keterikatan tanah yang sangat kuat gitu. Karena mereka hanya bisa mengganti luasan bidang tanah dan aset yang dimiliki. Mereka tidak bisa, pemerintah, negara tidak bisa mengganti kerukunan yang sudah berjalan secara turun-temurun atau batuan andesit tadi ya, karena batuan andesit itu kan berbeda dengan batuan ya khususnya, bukan hanya andesit. Penambangan batuan itu kan berbeda dengan pohon ya. Pohon itu ditanam tumbuh gitu, seburuk-buruknya ya, segundul-gundulnya gitu. Tapi kalau batuan sekali diambil itu hilang, nggak bisa tumbuh lagi. Itu gimana caranya menanam batuan gitu? Karena batuan di Wadas itu terbentuk jutaan tahun gitu. Maka pemerintah nggak bisa tuh mengganti rugi jutaan tahun yang sudah ada itu nggak bisa. Kalau di tempat lain, misalkan daerah-daerah pegunungan, meskipun tidak kita benarkan juga, itu kan memang harus ada daerah yang aliran sungainya harus diambilin materialnya karena agar tidak berdampak pada warga gitu ya. Itu karena itu kan ada muntahan lahar ya. Nah kalau Wadas kan nggak ada muntahan lahar apapun, itu terbentuk murni secara alamiah, secara lebih jutaan tahun gitu. Maka penghilangan atau penambangan di sana itu juga berpotensi pada penghilangan desa dan juga pemusnahan lingkungan hidup secara luas dan juga penyingkiran umat manusia gitu. Itu aja mungkin Mas dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya dari Bung Vicky atas pemaparan terkait tadi udah dipaparkan terkait komposisi alam, AMDAL, dan perbandingan antara penduduk desa dan penduduk kota dari Bung Vicky dari Walhi Yogyakarta. Mungkin nanti untuk sesi pertanyaan Bung di akhir ya Bung, sekalian kita diskusi aja Bung ya. Oke. Mungkin terima kasih dari Bung Vicky untuk pemaparannya.